Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Tertulis dalam kitab Markus 16 ayat 15. Kata kunci renungan pada malam ini adalah pengorbanan yang unik, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa.
Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu." Ia berfirman pula, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Terambil dari kitab Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Topik dari ayat emas renungan kita adalah percaya bahwa Kristus telah mati itu adalah sejarah. Percaya bahwa Dia mati bagi saya, itu adalah keselamatan. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata pengorbanan? Kita mungkin menggunakan istilah itu saat melihat para orang tua yang mengatur keuangan secara ketat, dan hanya memakai mobil butut agar dapat menyekolahkan anak-anak mereka hingga perguruan tinggi. Itu juga istilah yang tepat untuk menggambarkan tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri dari seorang prajurit yang bersedia menjinakkan sebuah granat yang aktif, sekalipun berisiko mengalami ledakan, untuk menyelamatkan jiwa teman-temannya. Namun, pengorbanan mulia seperti itu menjadi tidak berarti jika dibandingkan dengan pengorbanan Sang Juru Selamat bagi kita di kayu salib. Pengorbanannya sungguh unik. Yesus menderita dan mati untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Karena kematian dan kebangkitannya, semua orang yang menerima tawaran keselamatannya akan memperoleh pengampunan dan kehidupan kekal. Dalam kitab Ibrani pasal 10, Alkitab berbicara tentang persembahan binatang pada zaman Perjanjian Lama dan membandingkannya dengan kematian Yesus. Ayat 4 menyatakan, "Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa." Semua pengorbanan tersebut menunjukkan pentingnya kematian Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus yang menggantikan semua pengorbanan binatang itu, menyediakan keselamatan penuh bagi semua orang yang percaya kepadanya. Haleluya! Bagi Juru Selamat yang mulia. Bagaimana Yesus bisa menjadi tempat perhentian sabat kita? Kata Ibrani, sabat, yang berarti untuk beristirahat atau berhenti dari pekerjaan, merupakan kunci untuk memahami bagaimana Yesus menjadi tempat perhentian sabat kita. Sabat dimulai pada masa penciptaan. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat ini bukan berarti bahwa Allah sudah lelah dan butuh istirahat. Kita tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, yang secara harafiah berarti sangat berkuasa. Dia tidak pernah lelah. Bahkan, pekerjaan yang paling melelahkan sekalipun tidak mengurangi sedikitpun dari kekuasaannya. Lalu, apa makna dari pernyataan kalau Allah beristirahat pada hari ke-7?
Artinya, Allah berhenti dari apa yang Dia lakukan. Ia berhenti dari pekerjaannya. Hal ini penting untuk memahami penetapan hari Sabat dan peran Kristus sebagai perhentian Sabat kita. Allah menggunakan teladan peristirahatannya pada hari ketujuh pada saat penciptaan untuk menetapkan prinsip hari perhentian bagi umatnya. Dalam Keluaran 20 ayat 8-10 dan Ulangan 5 ayat 12-15, Allah memberikan perintah keempat dari 10 perintah Allah kepada umat Israel. Perintah tersebut adalah untuk mengingat hari Sabat dan menguduskannya. 1 hari dari setiap 7 hari, orang Israel harus beristirahat dari pekerjaan mereka, sekaligus memberikan istirahat kepada hamba-hamba dan ternak mereka. Hari Sabat adalah hari perhentian total dari pekerjaan. Apapun pekerjaan yang mereka lakukan, mereka harus berhenti sehari penuh setiap minggunya. Hari Sabat diadakan agar orang-orang dapat beristirahat dari pekerjaan mereka dan memulai kehidupan baru setelah istirahat 1 hari. Berbagai elemen pada hari Sabat melambangkan kedatangan Mesias, yang akan memberikan istirahat yang kekal bagi umatnya. Di bawah hukum Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi terus-menerus bekerja untuk membuat diri mereka diterima oleh Allah. Mereka mencoba untuk mematuhi berbagai perintah dan larangan dalam setiap hukum upacara, hukum terkait Bait Allah, hukum perdata. Tentu saja, mereka tidak mungkin dapat menjalankan semua hukum-hukum itu, sehingga Allah menyiapkan peraturan mengenai korban penghapus dosa dan pengorbanan. Jadinya, mereka bisa datang kepadanya untuk diampuni dan dipulihkan persekutuannya dengan Allah, namun hanya untuk sementara. Sama halnya ketika mereka kembali ke pekerjaan fisik mereka setelah beristirahat 1 hari, demikian juga mereka harus terus membakar korban. Ibrani 10 ayat 1 berkata bahwa, karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Namun, semua upacara pengorbanan ini mengacu pengorbanan di masa depan. Mereka dipersiapkan untuk mengantisipasi pengorbanan Kristus di kayu salib, yang setelah mempersembahkan hanya 1 korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Setelah melakukan pengorbanan yang terakhir, Yesus kini duduk dan beristirahat, yang berarti bahwa Ia berhenti dari pekerjaan penebusannya terhadap dosa, karena tidak ada lagi yang perlu dilakukan untuk selamanya. Karya penebusan telah selesai. Karena apa yang Yesus telah lakukan, kita tidak perlu lagi mengerjakannya melalui pelaksanaan setiap hukum dan aturan supaya dibenarkan di hadapan Allah. Yesus datang supaya kita beristirahat di dalam Allah dan keselamatan yang telah Ia sediakan. Elemen penting lainnya dari hari Sabat adalah Allah memberkatinya, menyucikannya, dan menguduskannya. Di sini, sekali lagi kita melihat simbol Kristus sebagai perhentian Sabat kita, Anak Allah yang kudus dan sempurna yang menguduskan dan menyucikan semua orang yang percaya kepadanya. Sama seperti Allah menguduskan hari Sabat, Ia menguduskan Kristus dan mengutus Dia ke dunia. Di dalam Yesus, mengingat Dia sendiri adalah kudus dan benar, kita menemukan istirahat total dari pekerjaan yang dilakukan dengan usaha kita sendiri. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita,
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekarang, kita memiliki tempat perhentian rohani di dalam Dia. Bukan hanya 1 hari dalam seminggu, tapi setiap saat. Yesus adalah tempat perhentian Sabat kita karena Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saat Allah berinkarnasi, Dia memutuskan makna sejati dari hari Sabat karena Dia yang menciptakannya. Dia adalah perhentian bagi daging kita. Ketika orang-orang Farisi mengkritik Yesus saat menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, Ia mengingatkan mereka bahwa mereka sendiri pun tidak akan ragu untuk menarik dombanya keluar dari lubang pada hari Sabat, karena Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan dombanya. Dia bisa saja melanggar aturan Sabat. Manusia lebih penting daripada domba. Keselamatan yang Yesus berikan lebih penting daripada aturan atau hukum. Melalui pernyataan, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat, Yesus menegaskan kembali prinsip bahwa hari Sabat dibuat untuk menyadarkan manusia akan pekerjaannya. Orang-orang Farisi telah menyelewengkan hari Sabat menjadi hari dengan aturan yang memberatkan. Yesus datang untuk membebaskan kita dari hukum Taurat oleh kasih karunia-Nya. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat, yang menyadarkan kita supaya tidak mengejar keselamatan dengan usaha kita sendiri. Di dalam Dia, kita beristirahat dari usaha itu. Kita percaya pada karya-Nya untuk kepentingan kita. Ibrani pasal 4 adalah bagian yang menjelaskan Yesus sebagai perhentian Sabat kita. Kita diajak untuk masuk ke dalam perhentian Sabat yang disediakan oleh Kristus. Pilihan lainnya adalah mengeraskan hati kita terhadap-Nya, seperti yang dilakukan orang Israel di padang gurun. Karena ketidakpercayaan mereka, Allah menolak bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, dengan mengatakan, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Penulis kitab Ibrani mengajak kita untuk tidak membuat kesalahan yang sama dengan menolak perhentian Sabat Allah dalam Yesus Kristus. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7, bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Tidak ada perhentian Sabat selain Yesus. Hanya Dia sendiri yang memenuhi semua persyaratan hukum Taurat. Hanya Dia sendiri yang menyediakan pengorbanan untuk menebus dosa. Dia telah ditetapkan Allah bagi kita, membebaskan kita supaya berhenti mengandalkan usaha kita sendiri. Jangan sekali-kali kita berani menolak satu-satunya jalan keselamatan ini. Reaksi Allah terhadap mereka yang menolak rencananya terlihat jelas di kitab Bilangan pasal 15. Ada seorang pria sedang mengumpulkan kayu pada hari Sabat, meskipun Allah dengan jelas telah memerintahkan untuk berhenti bekerja. Pelanggaran ini adalah dosa yang disengaja, dilakukan dengan keberanian di siang bolong, yang jelas-jelas bertentangan dengan otoritas ilahi. Allah berfirman kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Hal inilah yang akan terjadi kepada orang yang menolak ketetapan Allah mengenai perhentian Sabat dalam Kristus. Bagaimanakah kita akan luput, jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Apa maksudnya Yesus menggenapi hukum, namun tidak menghapuskannya? Yesus berkata,
Jangan mengira bahwa aku datang untuk menghapuskan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menghapuskannya, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi lenyap, tidak ada huruf terkecil pun, tidak sedikit pun goresan pena, dengan cara apapun akan hilang dari hukum sampai semuanya terlaksana. Pernyataan penting Tuhan kita ini memberi kita wawasan tentang misinya dan karakter firman Tuhan. Pernyataan Yesus bahwa Dia datang untuk menggenapi Taurat dan kitab para nabi, bukan untuk menghapuskannya, jelas mengandung dua pernyataan sekaligus. Ada sesuatu yang Yesus lakukan dan ada sesuatu yang tidak Dia lakukan. Pada saat yang sama, Yesus menekankan sifat kekal dari firman Allah. Yesus berupaya keras untuk mempromosikan otoritas hukum Allah. Dia tidak datang untuk menghapuskan hukum Taurat, apapun tuduhan orang Farisi terhadap Dia. Bahkan, Yesus melanjutkan pernyataannya dengan memberikan pujian bagi mereka yang mengajarkan hukum Taurat dengan saksama dan menjunjungnya dengan penuh hormat, sebab itu siapa yang mengesampingkan salah satu dari perintah-perintah terkecil ini dan mengajarkannya kepada orang lain, ia akan dianggap paling hina dalam kerajaan surga, tetapi barang siapa mengamalkan dan mengajarkan perintah-perintah ini, ia akan diangkat menjadi orang besar di kerajaan surga. Perhatikan sifat-sifat yang Yesus kaitkan dengan firman Allah, yang disebut sebagai hukum dan kitab para nabi. 1. Firman itu kekal, itu akan bertahan lebih lama dari alam. 2. Firman itu ditulis dengan niat, itu dimaksudkan untuk dipenuhi. 3. Firman mempunyai otoritas penuh, bahkan huruf terkecil pun sudah ditetapkan. 4. Firman itu setia dan dapat dipercaya. Segala sesuatu yang dikatakannya akan tercapai. Tidak seorang pun yang mendengarkan kata-kata Yesus dalam khotbah di bukit dapat meragukan komitmennya terhadap kitab suci. Perhatikan apa yang Yesus tidak lakukan dalam pelayanannya. Dalam Matius 5 ayat 17, Yesus berkata bahwa Dia datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan kata lain, tujuan Yesus bukanlah untuk membatalkan firman, membubarkannya, atau menjadikannya tidak sah. Para nabi akan digenapi, hukum akan terus mencapai tujuan pemberiannya. Selanjutnya, perhatikan apa yang Yesus lakukan. Yesus berkata bahwa Dia datang untuk menggenapi hukum dan para nabi. Dengan kata lain, tujuan Yesus adalah untuk meneguhkan firman, untuk mewujudkannya, dan untuk sepenuhnya menggenapi semua yang tertulis. Kristus adalah puncak hukum Taurat. Ramalan para nabi mengenai Mesias akan terwujud dalam diri Yesus. Standar suci hukum akan ditegakkan secara sempurna oleh Kristus. Persyaratan-persyaratan ketat itu dipatuhi secara pribadi, dan pelaksanaan upacara pada akhirnya dan dipenuhi sepenuhnya. Yesus Kristus menggenapi para nabi dalam hal itu. Dalam kedatangannya yang pertama sendirian, Dia menggenapi ratusan nubuat mengenai dirinya. Yesus Kristus menggenapi hukum setidaknya dalam dua cara, sebagai guru dan sebagai pelaku. Dia mengajar manusia untuk menaati hukum, dan Dia sendiri yang menaati hukum. Dalam menjalani kehidupan yang sempurna, Yesus memenuhi hukum moral. Dalam kematian pengorbanannya, Yesus menggenapi hukum-hukum seremonial.
Kristus datang bukan untuk menghancurkan sistem keagamaan yang lama tetapi untuk membangun di atasnya. Dia datang untuk menyelesaikan perjanjian lama dan menetapkan perjanjian baru. Yesus datang bukan untuk menghancurkan hukum dan para nabi tetapi untuk menggenapinya. Faktanya, upacara-upacara, pengorbanan, dan unsur-unsur perjanjian lama lainnya, hanyalah bayangan dari hal-hal baik yang akan datang, dan bukan realitasnya. Tabernakel dan bait suci adalah tempat suci yang dibuat dengan tangan, namun tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi permanen. Itu hanyalah kopian dari apa yang sebenarnya. Hukum tersebut mempunyai tanggal kadaluarsa tersendiri, yang diisi sebagaimana adanya dengan peraturan-peraturan eksternal yang berlaku sampai masa pemerintahan yang baru. Dalam penggenapan hukum dan nabi-nabinya, Yesus memperoleh keselamatan kekal bagi kita. Imam tidak lagi diharuskan mempersembahkan kurban dan memasuki tempat suci. Yesus telah melakukan hal itu bagi kita, sekali dan selamanya. Oleh kasih karunia melalui iman, kita dibenarkan di hadapan Allah. Dia mengampuni segala dosa kita, menghapuskan tuduhan hutang hukum kita, yang menentang dan menghukum kita. Ia telah mengambilnya dan memakukannya di kayu salib. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa, karena Yesus tidak menghapuskan hukum Taurat, maka hukum tersebut masih berlaku, dan masih mengikat umat Kristen perjanjian baru. Namun Paulus dengan jelas menyatakan bahwa orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Kami ditahan di bawah hukum Taurat, dikurung sampai iman dinyatakan. Maka hukum Taurat menjadi penjaga kita untuk menuntun kita kepada Kristus, agar kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman telah datang, dan kami tidak lagi berada di bawah pengawasan. Kita tidak berada di bawah hukum Musa tetapi di bawah hukum Kristus. Jika hukum Taurat masih mengikat kita saat ini, berarti hukum tersebut belum mencapai tujuannya, yaitu belum terpenuhi. Jika hukum, sebagai sebuah sistem hukum, masih mengikat kita saat ini, maka Yesus salah dalam menyatakan bahwa Ia telah menggenapinya dan pengorbanannya di kayu salib tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Syukur kepada Tuhan, Yesus menggenapi seluruh hukum dan sekarang memberi kita kebenarannya sebagai hadiah cuma-cuma. Ketahuilah, bahwa manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Demikianlah kami juga telah beriman dalam Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus, dan bukan karena melakukan hukum Taurat, sebab karena melakukan hukum Taurat tidak seorang pun dapat dibenarkan. Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Untuk memudahkan kita memahami penebusan ini, maka kita bisa melihat sebuah instansi pegadaian. Pegadaian, atau rumah gadai merupakan salah satu sarana yang disediakan pemerintah untuk mengelola barang-barang dari masyarakat yang digadaikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak. Di sana setiap barang dihargai dengan harga yang sesuai dengan nilai barang tersebut.
Semakin berharga dan semakin mahalnya suatu barang, maka semakin besar pula nilai atau uang yang akan dibayarkan. Sebaliknya, ketika kita ingin menebus kembali barang tersebut, kita perlu membayar harga yang sesuai dengan harga barang tersebut. Hal ini menyangkut perihal harga dari suatu barang yang hendak ditebus, di mana gambaran ini memiliki kemiripan dengan konsep penebusan Kristus. Pernahkah kita merenungkan dengan serius harga penebusan yang dibayar Kristus untuk menebus hidup saudara dari kuasa maut? Hidup kita menjadi tak berharga karena dosa dan kejahatan kita. Dosa membuat kehidupan kita berada dalam kesia-siaan. Tapi kini semua telah berubah. Kita yang sebelumnya memiliki cara hidup yang sia-sia telah ditebus Tuhan bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Yesus yang mahal, yang tak bernoda dan tak bercacat, sehingga hidup kita menjadi berarti dan bermakna. Cara hidup atas perbuatan sia-sia itu yang bagaimana? Yang hanya mementingkan diri sendiri. Dalam Filipi 2 ayat 2-4 tertulis, "Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Banyak orang Kristen yang hidupnya hanya untuk diri sendiri, egois, tidak peduli orang lain. Ini tabiat manusia lama yang harus ditanggalkan, sebab di dalam Kristus kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seperti yang disampaikan dalam gambaran di atas, semakin mahal suatu barang, maka semakin mahal pula harga yang harus dibayar untuk menebus barang tersebut. Kebenaran firman Tuhan dalam nas hari ini memberikan suatu penyataan yang tegas mengenai dua hal, yaitu: pertama, kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita berharga bukan karena kita memiliki sesuatu yang mahal di matanya, karena tentu segala hal yang kita miliki adalah milik dan pemberian Tuhan, maka kita sebenarnya tidak memiliki apapun. Akan tetapi perhatikan, kita menjadi berharga oleh karena Ia dengan kasih-Nya menjadikan kita berharga, itulah anugerah. Seberapa berharganya kita dijabarkan dalam firman Tuhan ini, kita lebih berharga dari emas dan perak. Kebenaran ini membuka mata kita terhadap nilai dari diri kita. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka jangan menganggap kita tidak berharga. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka jangan mendengarkan penghakiman orang lain terhadap diri kita. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka jangan menjual diri kita demi kesenangan-kesenangan semu. Kedua, harga penebusan yang dibayar Kristus bagi kita adalah dengan darah-Nya. Membaca kalimat ini sungguh sangat menggetarkan. Bagaimana tidak, harga penebusan hidup kita dibayar oleh Kristus dengan menyerahkan hidup-Nya. Bahkan Ia membayar harganya bagi kita. Justru ketika kita masih dalam keadaan berdosa, kita hidup dalam cara hidup yang sia-sia, jahat, jijik, pembohong, cabul, dan layak menerima penghukuman Allah. Adakah harga penebusan yang lebih mahal dari nyawa Kristus? Nyawa dari anak tunggal Allah yang dikasihi? Siapakah yang berani menebus dosa orang-orang jahat seperti kita dengan menyerahkan nyawanya?
Mati menggantikan orang-orang saleh, pemuka agama, untuk negara. Mungkin masih banyak yang bersedia, namun mati menggantikan para penjahat seperti Hitler. Adakah yang bersedia? Tidak ada, hanya Kristus yang bersedia. Dia bahkan membayar harga yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya yang kudus. Itu artinya hidup kita sangat berharga. Lebih berharga dari emas dan perak, lebih berharga dari orang-orang hebat di dunia ini, lebih berharga dari segala sesuatu di dunia ini yang oleh karenanya orang bersedia mati. Kita berharga karena Allah mengasihi kita. Inilah kebenaran dari harga penebusan Kristus bagi kita. Suatu kebenaran yang membuka mata kita terhadap kondisi keberdosaan kita, terhadap harga dari dosa yang dibayar Kristus dengan pengorbanannya, terhadap betapa berharganya diri kita, dan kebenaran mengenai kasih Allah yang mulia kepada kita. Suatu kebenaran yang seharusnya menghantar kita pada cara hidup yang baru, yang berbuah, yang berkenan, dan mempermuliakan Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita atas harga penebusan Kristus dan anugerah Allah. Jangan sia-siakan hidup kita yang telah ditebus dengan cara hidup yang duniawi, sebab harga dari penebusan kita sangat mahal, yaitu darah Kristus. Karena itu, jadilah orang yang berharga di mata Tuhan dan hindarilah hidup yang sia-sia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini.
Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.